Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita bahas lagi lebih jauh ini. Kalau pelajaran yang kemarin itu yang dasar tentang kana dan saudari-saudarinya. Iya. Sekarang hukumnya ini mutamimanya. Yang harus antum perhatikan, dan ini sudah pembahasan luas walaupun ringkas. Kata beliau, wa yajuzu fi khobari hadhil af'ali, boleh pada khobarnya fi'il-fi'il ini ayyatawassata, untuk berada di wasat, di tengah. Jadi berarti susunannya kana, khobar, isim, begitu maksudnya. Jadi boleh berada di tengahnya antara kana dan isimnya, hati-hati. Jadi kadang nanti itu isim kana yang mansub di tengahnya. Khobar kana yang mansub di tengahnya. Malah isimnya yang mana? Yang setelahnya. Dipahami nih? Paham susunannya nih? Antum jadi kalau yang biasa kan kana isimnya khobar. Kalau ini enggak. Kana khobar isimnya. Dipahamkan? Kadang berada di yatawassat, di tengah, bainaha wa bainasmiha, antara kana dan isimnya. Nah contohnya ini Quran, bahasa fasih. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Berarti ini tuh kata nasru marfu kan, sementara haqqan mansub. Berarti apa ini haqqan? Khobar kana muqaddam, nasrul mu'minin isim kana muakhar. Jelas? Jelas kan? Jelas ini pembahasan? Jadi jangan heran. Jadi ini kadang seperti itu. Wa qalu syair, lihat perkataan penyair. Falaisa sawaan alimun wa jahulu. Falaisa sawaan alimun wa jahulu. Lihat. Alimun itu isimnya laisa muakhar. Sementara sawaan itu apanya? Khobarnya laisa muqaddam, berada di tengah antara laisa dan isimnya. Terus berikutnya lagi, hukum berikutnya lagi, wa yajuzu an yataqaddam akhbaruhunna alaihinna. Boleh ayyataqaddam, boleh berada di depan. Boleh berada di depan, di awal, sebelum maksudnya. Khobarnya mereka ini boleh ayyataqaddam, boleh di depan. Berarti sekarang susunannya gimana ini? Khobar, kana dan saudara-saudarinya baru isim. Yang jelas kalau isimnya tidak boleh di depan, karena sama dengan fa'il. Fa'il kan tidak boleh depannya fi'il kan? Sama ini juga. Tapi khobarnya berarti sama dengan maf'ulun bih. Boleh di tengah, boleh di depan sekali. Boleh. Cuma perhatikan pengecualiannya. Illa laisa wa dama. Kecuali laisa dan dama. Jadi untuk khobarnya laisa, dia sampai di tengah saja. Paham ini? Untuk khobarnya dama, sampai di tengah saja. Tidak bisa di depan. Jadi kecuali dua ya. Ini yang sedikit begini yang antum harus hafal. Jadi intinya khobarnya boleh di depan. Kecuali khobarnya laisa sama khobarnya apa? Dama. Paham kan? Itu yang tidak boleh. Kaqaulika, seperti ucapan kamu di depannya. Aliman kana zaidun. Aliman kana zaidun. Perhatikan ya. Jadi semuanya boleh begitu. Kecuali khobarnya laisa sama khobarnya siapa? Dama. Itu saja. Nanti di kotur nada akan disebutkan alasannya itu dama kenapa tidak boleh di depan. Untuk tahap ini yang penting antum tahu dulu. Oh boleh di tengah. Berlaku seluruhnya. Semuanya boleh di tengah. Kemudian boleh di depan. Tapi ini hanya berlaku untuk siapa? Untuk selain laisa dan dama. Paham kan? Selesai. Sekarang lagi berikutnya lagi. Wali tasori pihadil af'ali. Untuk tasrifnya fi'il-fi'il ini. Minal mudhari'i wal amri wal masdar wasmil fa'il.
dari mudhari'nya, amarnya, masdarnya, isim fa'ilnya. Kan kana bisa tasrif toh. Kana, yakunu, kaunan, kainun. Kan bisa tasrif. Paham ini? Tasrifnya fiil-fiil ini berupa mudhari'nya, amarnya, masdarnya, isim fa'ilnya. Malil madi minal amal. Apa yang dimiliki oleh madi berupa amalan. Apa? Yang dimiliki oleh fiil madi berupa apa? Amalan. Jelas ini? Jadi itu berlaku. Apa yang ada berlaku pada fiil madi juga berlaku pada masdarnya, isim fa'ilnya, mudhari'nya, amarnya. Makanya kadang begini datang kalimat. Kaunul kalami lafdon. Kaunul kalami lafdon. Kenapa ini lafdon? Khobarnya kaun. Kaun siapa? Masdar dari siapa? Kana. Paham ini? Jelas kan ini? Jelas ya? Cuman isimnya enggak marfu. Isimnya malah majrur. Karena kauni masdar jadinya kan. Kalau masdar kan bisa jadi mudhaf. Setelahnya mudhaf pun ilai. Paham kan? Isimnya jadi majrur. Karena mudhaf pun ilai. Ini Masya Allah. Nah contoh. Hatta yakunu mu'minina. Lihat yakunu beramal. Ya. Isimnya wau jamaah. Mu'minina khobarnya. Kul kunu hijaratan. Ini kunu. Ini fi'il amr. Beramal. Isimnya wau jamaah lagi. Hijaratan adalah apa? Khobarnya. Jelas kan? Selesai. Kemudian ini yang luar biasa ini. Ini yang antum perlu perhatikan nanti. Ini yang tidak ada juga di buku dasar. Kalau itu, kalau dibilang tadi itu fi'il mudhari, amar, masdar, itu ada beramal juga. Itu di buku dasar kan. Dari Matan Jurmiyah, buku pertama sekali kita sudah pelajari itu. Kan penulis sudah ada bilang, untuk tasrifnya beramal. Kan begitu kan? Cuman tidak diuraikan secara luas begini. Yang setelahnya ini yang masalah. Kata beliau, watusta'malu hadhil af'alu tammatan. Fi'il-fi'il ini kadang digunakan dalam keadaan tammah. Dalam keadaan sempurna. Apa maksudnya sempurna? Belum jelaskan maknanya. Yaitu mustagniatan anil khobar. Yaitu tidak butuh kepada khobar. Artinya dia sudah seperti fi'il biasa. Hati-hati nanti dalam kalimat. Dalam kalimat kadang dia berlaku seperti fi'il biasa. Bukan nasikh, bukan penghapus mubtada khobar. Tapi dia tamah. Gini saudara. Dia tidak beramal amalan fi'il. Tapi dia butuh isim dan khobar karena dia nakis. Karena dia dianggap fi'il apa? Fi'il nakis. Paham ini? Fi'il yang kurang. Paham? Makanya dia tidak butuh fa'il. Yang dia butuh apa? Isim dan khobar. Fi'il yang butuh fa'il namanya fi'il tam. Karena kadang menjadi fi'il tam. Apa artinya tam? Kembali ke asal fi'il. Butuh apa? Fa'il. Bukan lagi butuh isim dan khobar. Nah, lihat. Dan ini contohnya di Quran. Nah contohnya. Wa inkana du usrotin. Jika dia memiliki kemampuan. Ya, memiliki memiliki kesulitan. Kesempitan. Lihat. Kana fi'in du fa'il. Antum i'rab. Usrotin mudhafun ilai. Paham ini? Jadi antum i'rab ini du bukan isim kana. Karena tidak ada khobarnya. Antum i'rab du ini apa? Du ini adalah apa? Fa'il. Karena kana sekarang ini bukan kana yang butuh isim dan khobar. Tapi ini kana sekarang hanya butuh apa? Fa'il. Paham ini? Jadi terkadang begitu. Terkadang antum dapat kana tidak dapat khobarnya. Dia tidak masuk pada mubtada khobar maksudnya. Dia tidak masuk pada mubtada khobar. Jadi tidak mutlak itu kalau ada kana cari isim dan khobarnya. Enggak, kadang dia cuma butuh fa'il saja. Hanya isimnya saja.
Artinya kalau dibilang hanya isimnya, antum jangan irob isim kana. Tapi antum irob apa? Fa'il. Paham gak ini? Jangan irob isim kana. Karena kalau antum bilang irobnya isim kana, berarti ada khobar kana. Paham kan? Sekarang antum irob apa? Fa'il. Karena kalau dibilang fa'il berarti tidak perlu cari khobarnya. Paham ya? Tidak perlu cari khobar. Nah, ini hanya saja contohnya dalam bahasa Arab, dalam nahwu. Selalu ayat ini kadang mengesankan kita bahwa inilah satu-satunya ayat bahwa kana itu tamah. Karena antum nanti di Qatur Nada, ayat ini lagi contohnya. Di Qatur Nada, ayat ini lagi contohnya. Di Ibn Aqil, di Alfiyah, ayat ini lagi contohnya. Karena tidak butuh pada apa? Khobar. Nah, tamah. Mustagnia anil khobar. Tidak butuh pada khobar. Iya, tidak butuh pada khobar. Kenapa saya terjemahkan mustagnia tidak butuh? Karena artinya mustagnia gina, kaya. Bilang kaya dari khobar. Berarti namanya kaya kan apa? Tidak butuh. Tidak butuh dari khobar. Kadang begitu. Makna ayat ini wa in hasola. Jadi makna kana di sini adalah in hasola. Kalau terjadi usroh, kesulitan. Kalau terjadi kesulitan. Ini maknanya kalau dia tidak butuh kepada khobar. Contoh lain lagi. Selain kana ini ya. Subhanallahi. Fasubhanallahi hina tumsun. Ini temannya kana. Tumsun. Amsa. Wahina tusbihun. Asbaha. Ini untuk selain kana. Hina tumsun wahina tusbihun. Lihat itu tumsun. Wawunya itu sebagai apa? Wawunya sebagai apa? Fa'il. Jangan bilang isim tumsun. Wahina tusbihun. Wawunya itu antum irob apa? Fa'il. Karena di sini sekarang tidak ada khobarnya. Aihina tadakuluna fis sobah. Wahina tadakuluna fil masa. Yaitu ketika kalian masuk. Jadi maknanya tumsu di sini bukan lagi makna yang temannya kana. Tapi malah maknanya ketika kalian masuk di waktu subuh, ketika kalian masuk di waktu sore. Paham kan? Jelas ya? Ini jadinya maknanya. Kemudian kata beliau, jadi fiil-fiil ini kadang digunakan sebagai fiil tamah. Apa tadi fiil tamah? Fiil yang tidak butuh pada apa? Isim dan khobar. Butuh pada fa'il saja. Cuman belum kecualikan 3. Illa zala wa fati'a wa laisa. Kecuali zala, fati'a dan laisa. Fa innaha mulazimatun lin naqsi. Sesungguhnya dia itu selalu nakos. Artinya khusus untuk zala, fati'a, laisa itu selalu butuh isim dan khobar. Tidak pernah tam. Yang lainnya bisa tam. Tapi khusus 3 ini. Zala, fati'a, laisa. Khusus 3 ini. Selalu apa? Selalu nakes. Apa artinya selalu nakes? Tidak pernah tam. Berarti selalu butuh kepada isim dan khobar. Kalau ini 3. Tinggal dihafal saja yang sedikit. Yang lainnya bisa tam kecuali ini 3. Selesai. Terakhir kekhususannya kana. Karena kana ini bosnya. Kana ini induknya. Punya kedudukan yang khusus. Sekarang kekhususannya kana. Wataktasu kana. Dan terkhusus untuk kana saja. Kana. Bijawazi ziyadatiha. Boleh dia zaidah saja. Boleh itu kana hanya sebagai tambahan dalam kalimat. Tidak ada sama sekali amalannya. Tidak beramal sama sekali. Boleh dia hanya sekedar apa? Zaidah. Tambahan. Tapi kalau di Quran bukan tambahan percuma. Tambahan untuk menguatkan makna. Tidak ada amalannya sama sekali. Artinya kata lainnya. Karena boleh tidak beramal. Kekhususannya ini. Di antara teman-teman yang lain. Kalau teman yang lain tidak ada. Tidak ada masuk di sini. Ini kana saja. Tapi ada syaratnya. Bisyarat antakuna bilabdil madi. Dengan syarat dia adalah berlafat madi. Berlafat kana. Wa antakuna fi haswil kalam. Dan dia berada di posisi
haswil kalam. Di tengah kalimat yang saling membutuhkan. Paham ini? Di tengah kalimat yang saling membutuhkan. Kalimat yang saling membutuhkan itu ya antum maklumi kan? Ya, di antara kalimat yang saling membutuhkan. Apa kalimat yang memang kalau ada satu pasti ada dua, ada yang kedua. Misalnya dia antara mubtada dan khobar. Antum dapat kata Zaid qaimun. Ya, Zaidun qaimun. Kan begitu? Tiba-tiba ada kana di tengah. Zaidun kana qaimun. Ini zaidah tidak beramal. Beda kalau qaiman Zaidun. Qaiman kana Zaidun. Bisa kan kalau ini di depan. Paham ya? Kalau itu di depan. Tapi kalau dia di tengah antara mubtada dan khobar zaidah. Demikian pula kalau dia berada antara naat dan dia berada di antara naat dan man'ut. Ya kan naat man'ut kan saling. Dia di tengahnya. Berarti dia zaidah. Dia apa? Zaidah. Paham kan? Misalnya mereka katakan ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun kana al-akil. Misalnya. Dah, ini kan man'ut, ini naat. Paham kan? Paham Sapri? Jangan dulu buka-buka Sapri. Apa yang dicari Sapri? Dah? Nggak usah dicari. Jadi ini pertama dengan harus berlafat madi begini. Artinya kalau antum dapat kana berlafat mudhari pasti beramal. Pasti apa? Beramal. Syarat dia tidak beramal hanya tambahan kalau dia berlafat madi begini. Paham ini? Yang kedua syaratnya berada di sesuatu yang harus bergandengan. Tiba-tiba dia ada di tengah. Paham? Penulis contohkan di antara ma dengan fi'il ta'ajub. Antara ma dengan fi'il ta'ajub. Di antara ma dengan fi'il ta'ajub. Ini ma dengan fi'il ta'ajub harus berdampingan. Misalnya antum ta'ajub terhadap keindahan. Antum akan bilang adalah ma ahsanah. Ma ya. Ma ahsanah. Ma ahsanah Zaidan. Misalnya antum ta'ajub terhadap Zaidan. Keindahannya. Ma ahsanah Zaidan. Betapa indahnya itu Zaid. Betapa gagahnya itu Zaid. Paham ini? Ini antara ma dengan fiilnya ini harus bersambung. Tiba-tiba ada kana di tengahnya. Langsung mereka bilang, makana ahsana. Makana ahsana Zaidan. Paham ini? Tiba-tiba ada kana di tengahnya. Maka kana di sini apa? Zaidah tidak beramal. Zaidah tidak beramal. Ini kekhususannya kana. Tidak ada untuk teman yang lain. Paham Sapri? Karena antum tidak start sama saya dari awal. Dah? Enggak tahu apa kita cari? Apa paling kenapa buka-buka? Jadi saya sibuk jelaskan, dia enggak tahu apa nak cari di bukunya. Buka terus. Sudah paham ini kana? Jadi kana ini boleh zaidah. Tahu zaidah? Artinya adanya dalam lafaz sama dengan tidak adanya. Tidak ada amalannya. Cuman kalau di Quran jangan bilang tambahan percuma. Karena tidak ada di Quran sia-sia. Paham kan? Pasti adalah untuk menguatkan. Ya, sama dengan ini. Makana ahsan Zaidan. Pasti dia sangat takjub. Kalau dibilang ma ahsana Zaidan itu sudah takjub terhadap Zaid. Tapi kalau dibilang makana ahsan. Berarti dia takjub sekali dengan keindahan yang ada pada Zaid. Paham ini? Tapi dia tidak punya amalan. Dia tidak punya apa? Amalan. Jelaskan? Budi? Yakin? Abiseng? Afgan? Aman? Paham, baik. Alhamdulillah. Rizki? Malu ini kalau dibilang kemarin malas berpikir. Paham? Baik. Sama juga. Kan tidak ada tambahan percuma.
Cuman bedanya kita di selain Quran boleh kita bilang zaidah. Mutlak begitu. Kalau di Quran silatan wa taukid. Mereka tidak bilang zaidah tapi mereka bilang taukid, penguat. Paham kan? Iya. Setelah ini, jelas ini. Jadi ini kekhususan pertama. Kita masuk lagi ke khususan berikutnya. Wataktasu aido. Dan terkhusus juga dia. Bijawazi hatfiha. Subhanallah, ini masalah ini karena. Karena ini kekhususannya ini karena. Namanya juga dia bosnya. Kekhususannya ini karena boleh dia hilang. Wah, ini masalah dalam hidup kita ketika karena itu hilang tiba-tiba ada isim dan khobarnya. Boleh dia hilang bahkan ma'asmiha. Boleh dia hilang bersama isimnya. Wa ibqai khobariha. Dan tetap khobarnya. Ini masalah tiba-tiba ada mansub. Tiba-tiba ada kata apa? Mansub. Hanya saja para ulama kita sudah teliti. Kapan ini? Apa cirinya? Kalau di situ dia hilang bersama isimnya. Kata para ulama, kata mereka. Wadhalika kathiron. Demikian itu sering. Ba'da laula wa in. Demikian itu sering setelah laula dan in. Paham ini? Kalau antum dapat kata mansub setelah laula. Mansub setelah in. Maka itu pastikan khobar kana mahaduf. Khobar kana yang dihilangkan ma'asmiha. Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Paham ini? Paham ini? Contoh. Setelah lau wa in syartiyatain. Wa in syartiyatain. Setelah lau dan in syartiyatain. Yaitu lau dan in ini bermakna syarat. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam. Ini pasti. Kan ada hadisnya. Seperti ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Iltamis. Walau khotaman min hadidin. Cari. Walaupun cincin dari besi. Paham ini kan? Iltamis walau khotaman. Kenapa itu mansub? Nah, lau tidak punya amalan. Lau bukan temannya siapa-siapa kan? Sehingga tiba-tiba mansub setelahnya. Kata mereka khotaman di sini mansub sebagai khobar kana mahduf. Paham ini? Bersama isimnya. Tandanya setelah lau. Tandanya setelah apa? Lau. Wa qaulihim dan ucapan mereka. An-nasu majaziyuna bi'amalihim. Orang-orang akan dibalas dengan sebab amalan mereka. In khairon fa khairun. Wa in syarron fa syarrun. Tiba-tiba in khairon. Kenapa itu? Mansub. Kan begitu? Kata mereka ini adalah khobar kana mahduf. Paham ini? Dipahami ini? Jelas kan? Khobarnya kana yang dihilangkan. Kananya hilang. Sudah? Jelas ini? Jelas kekhususan kedua? Kana bisa hilang bersama isimnya. Yang tersisa apanya? Khobarnya saja. Tapi ingat demikian itu setelah siapa? In sama lau. Kalau antum dapat isi mansub setelah in dan lau. Langsung khobar kana yang dihilangkan. Paham habis yang? Yakin? Siapa yang belum paham ini? Rizky? Kemarin tidak paham. Kalau ini paham ya? Baik. Alhamdulillah. Yang tidak paham angkat tangan. Mudah ini, hafal saja tempatnya. Kan ini kan kekhususan, namanya kekhususan berarti ada tempat khusus. Iya. Terus, keanehan lain lagi, kekhususan terakhir untuk dia ini. Hati-hati. Wataktasu. Dan terkhusus juga untuk dia. Bijawazi hatfinuni mudhari ihal majazum. Dengan bolehnya dihilangkan nun mudhari'nya ketika dia majazum. Masya Allah. Jadi itu kana kalau dibuat fil mudhari'nya apa?
Kan kana. Buat fi'il mudhari'nya? Ya apa? Apa jadinya kalau dibuat fi'il mudhari'nya? Yakunu. Kan begitu. Kemudian kalau masuk alat penjazm, apa yang terjadi ini? Masuk yakunu. Lam. Lam yakun. Paham kan? Pertama hilang wawunya sini kan. Kalau di jazm hilang waw. Kenapa? Karena ketemu dua sukun. Kan kalau ada jazm kan begini. Lam yakun. Ketemu huruf waw sama nun sukun. Maka hilang siapa? Waw. Ketika dia majzum begini. Boleh ini hilang juga nunnya. Jadi tiba-tiba sisa apa? Lam yaku. Lam yaku. Cuma ada syaratnya. Setelahnya tidak boleh lagi ketemu dengan sukun. Misalnya al. Kalau setelahnya ketemu dengan sukun. Paham ya? Tidak boleh. Karena nanti harus diharokati kan. Seperti surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladhi. Kan lam yakunil ladhi. Paham? Jadi tidak boleh ketemu setelahnya sukun. Syarat kedua. Tidak boleh ada domir nasab. Tidak boleh ini. Lam yakun hu. Paham? Jadi tidak boleh ada sukun setelahnya. Tidak boleh ada domir nasab setelahnya. Maka boleh hilang nunnya. Kalau tidak ada domir nasab. Tidak ada sukun lagi setelahnya. Boleh hilang apa? Nunnya. Lihat contoh yang terpenuhi syarat sebentar. Setelah beliau berikan pernyataan. Illam yaliha sakinun. Ini tadi syarat yang Anda bilang. Jika tidak terletak setelahnya sukun lagi. Jika tidak terletak setelahnya apa? Sukun lagi. Wala domiru nasbin muttasilun biha. Dan tidak ada domir nasab yang bersambung dengannya. Tidak ada domir nasab yang bersambung dengan. Tahu domir nasab ya? Seperti hu, ha, ka, ki, kuma. Paham ini? Paham ya? Jadi syaratnya ini dua. Boleh hilang. Satu dia lafadznya mudhari. Kemasukan alat penjazm. Paham ya? Kemudian tidak terletak setelahnya sukun dan tidak ada setelahnya domir nasab. Boleh hilang. Nah contoh nyata. Lam aku bagiya. Lam aku bagiya. Hati-hati. Bagian itu adalah apa? Khobarnya. Khobarnya siapa? Khobarnya aku. Itu asalnya akunu. Masuk lam. Lam akun. Kan begitu? Setelah itu boleh hilang nunnya. Jadinya apa? Lam aku. Ini Quran, fasih. Lam aku. Sekarang coba lihat. Apakah setelahnya ada sukun? Enggak. Apakah ada domir nasab? Enggak. Terpenuhi. Terpenuhi kan? Lafadznya mudhari majazum. Contoh lain di ayat. Wala taku fi doikin. Lihat banyak lagi contohnya. Wala taku fi doikin. Taku. Asalnya apa? Takunu. Kemasukan alat penjazm. La nahi. Asalnya jadinya apa? Kemasukan alat penjazm. Takun. Setelah itu hilang wawunya. Kenapa? Ketemu dua sukun. Setelah itu hilang nunnya. Paham ini? Karena setelahnya tidak ada sukun. Terus tidak ada domir nasab. Paham gak ini? Kekhususannya kana. Contoh ketiga. Wa in taku hasanatan. Jadi antum nanti hati-hati. Itu kana yang dihilangkan nunnya. Wa in taku hasanatan. Jadi jangan lupa hasanatan. Jangan sampai antum heran kenapa mansub. Itu isimnya taku. Siapa ini taku? Kan tinggal begitu. Siapa ini taku? Kana. Iya kan? Tasrifnya kana. Yang telah dihilangkan nunnya dan dihilangkan wawunya. Paham ini? Paham ini? Paham ini? Ada masalah? Abdillah? Tidak ada? Aman? Tamat, selesai. Kana. Dan saudari-saudarinya. Nah ini pembahasan sudah lengkap. Masya Allah. Paham ya? Kita masuk lagi setelahnya. Ayub? Paham ya Ayub? Paham? Baik. Faslun pasal. Atau sudah? Masuk? Masuk?
Atau sudah? Hmm? Siapa yang ngomong itu? Masuk. Antum siapa? Suruh masuk. Iya. Lanjut ini. Masih bisa Ji? Karena hari Kamis toh. Lanjut atau tidak dulu? Hmm? Siapa yang mau lanjut? Tidak ada. Hmm? Atau biar hari Senin? Senin saja. Hmm? Tema baru di? Baiklah. Katanya Senin saja tema baru. Alhamdulillah. Murojaah itu karena ya. Ini pokok pembahasan namanya. Ini yang dikasih ini semuanya pokok pembahasan. Alhamdulillah. Baik. Takdirnya ini yang dihapus kana dan isimnya. Kan iltamis. Jadi itu nanti kita cari takdirnya dari kata iltamis. Iltamis. Nah, walau kana khotaman min hadidin. Berarti walau kanal multamasu. Kan iltamis, iltamas saya iltamisu iltimasan, multamis, multamas. Cari walaupun yang dicari itu adalah cincin dari besi. Kan? Nah, iltamis. Ya. Iltamis. Walau ko taman. Walau ko taman. Walaupun cincin dari besi. Apa takdirnya? Takdirnya diambil dari kata ini iltamis. Cuman jadikan dia fi'il. Jadikan dia isim. Jadi tasrif. Cari walau. Walaupun karena pakai multamasu. Walau kanal multamasu khotaman min hadidin. Jadi di sini launya di sini. Walaupun yang dicari cincin dari besi. Paham kan? Kalau takdirnya tadi in syaron, kan sudah ada kalimat sebelumnya kan? An-nasu majaziyun bi amalihim. Orang-orang akan dibalas dengan amalannya, kan begitu? Berarti in khairun maksudnya adalah in kana a'maluhum a'maluhum khairon takdirnya. Kan orang-orang akan dibalas sesuai amalannya kan? Kalau amalannya baik adalah baik, fa khairun maka baik pula balasannya. Paham kan? Kan takdirnya tergantung kalimat sebelumnya. Betul. Nah, harus ada isimnya tuh. Kan hilang kana bersama isimnya. Masa antum takdirkan kana saja? Isimnya mana? Nah, kan hilang kana bersama isimnya. Tiba-tiba setelahnya ada siapa? Khobarnya saja. Berarti harus takdirnya kana bersama isimnya. Berarti an-nasu majaziyuna bi amalihim. Orang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Inkana a'maluhum khairon. Atau inkana amaluhum khairon. Jika amalan mereka adalah baik. Paham takdirnya? Paham tak? Jadi ini yang hilang. Kana bersama isimnya. Kana bersama isimnya. Paham tak? Hmm. Dah? Kan beramal semua toh. Tadi? Hmm.
Tetap kana, tetap, tetap. Tetap cuman ini masalahnya boleh nggak hilang nun? Hah? Itu Jim, ini masalahnya permasalahan bukan amalannya. Kalau amalan beramal. Cuman ini kan kekhususan dia boleh nunnya hilang. Huruf terakhirnya. Nah, dengan syarat lafadznya mudhari setelahnya bukan sukun. Kalau setelahnya sukun misalnya lam yakun alladina, lam yakunil ladina. Misalnya begini. Ini lam yakun. Asalnya kan masuk ala penjazam terus tidak dihilangkan nunnya. Karena apa? Ada sukun setelahnya ini. Lam yakunil. Malah dia jadinya lam yakunil. Karena ketemu dua sukun. Lam yakunil ladina kafaru. Dah? Demikian pula kalau ada alat nasab. Misalnya dia masuk alat penjazam in. In alat penjazam. Iyakun. Ya, kalau seandainya tidak ada sesuatu itu setelahnya. Dihilangkan. Iyaku. Seperti tadi ayat. Intaku hasanah. Tapi kadang ada domir. Iyakunhu. Iyakunhu. Seperti di hadis Nabi SAW. Terkait dengan Ibnu Soyad. Iyakunhu. Nah, kalau itu adalah dia. Yakunhu. Tidak hilang nunnya Pak. Ini bukan masalah amalan. Kalau amalan tetap beramal. Dia kan tidak beramal tadi cuma di satu tuh. Di hasfil kalam. Berlafat madi. Irobnya kana, dah. Hu-nya. Khobarnya tuh. Kan domir nasob. Kan domir nasob. Domir nasob berarti apanya? Khobarnya kan. Kan khobarnya yang mansub. Paham kan? Ada lagi? Lau sama in dong. Kan dua. Dua toh. Kalau hanya in saja berarti in syartiyah. Ini yang dibilang syartiyatain. Dua-dua. Kan lau alat syartiyah juga. Lau kan syartiyah toh. Lau tusafir, usafir. Kalau kamu safar, saya akan safar. Kan sama toh. In tusafir, usafir. Bedanya in menjazem, lau tidak menjazem. Jadi ada dua itu alat syartiyah. Cuman yang dibahas di nahwu dulu yang menjazem, penyakit. Jadi syarat itu Pak dua. Ada syarat yang menjazem, ada syarat yang tidak menjazem. Syarat yang menjazem itulah in, man, ma. Yang tidak menjazem, lau, ida. Maknanya syarat. Bisa, tapi kan domir tidak bisa kembali kepada fiil. Itu rahasia ya. Domir itu hanya bisa kembali kepada isim. Tidak akan pernah ada domir kembali kepada fiil. Makanya di sini, kenapa kita tidak takdirkan domir saja kembali ke iltamis? Kenapa kita munculkan malam multamas? Ya kan? Kan tidak bisa tuh kembali kepada domir fiil. Maksudnya antum bilang begini, walau kanahu khotaman, begitu. Atau walau kana khotaman. Begitu. Isimnya mahdhuf, mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke mana? Ke iltamis. Tidak bisa. Karena dalil kata itu sebagai isim di antara tanda kata kalau dia isim adalah kalau bisa kembali domir kepadanya. Nanti di buku setelahnya lagi. Jadi harus ada muncul, tidak boleh domir. Karena nanti domir kembali ke mana? Nomor 3. Ada masalah? Itu mau dulu. Dia mau sengkana saja hilang.
Iya, ini kan ketentuannya. Tiba-tiba ada khobarnya. Dah, iya kan? Dia sekarang mau bagaimana kalau kana saja hilang. Jadi tiba-tiba ada isim dan khobarnya. Ya, kalau begitu kenapa antum ndak irob saja mubtada khobar? Kan asal tuh kan ndak ada kana mubtada khobar. Kenapa? Jadi antum juga usah baca nasab tuh. Kan langsung saja baca apa? Ropa kan dua-dua. Langsung bilang, Suhailun imun. Tah, masa antum irob? Enggak, ini saya mau baca. Suhailun iman. Kenapa? Karena hilang. Enggak, asalnya tidak hilang. Ini masalah tiba-tiba ada mansub. Apa yang harus antum katakan? Begitu maksudnya. Duh, dia mau kananya hilang. Gitu. Ya kalau kananya hilang berarti kan ada isimnya, ada khobar. Ya irob saja mubtada khobar. Kenapa repo-repo kana hilang? Enggak, cari kerjaan saja. Kalau tidak ada khobar, gitu saja. Kalau dalam kalimat itu tidak ada khobar, berarti dia tam. Kan begitu cirinya. Kan kalau dia tidak tam, kalau dia nakis berarti ada khobar. Kan begitu. Walaupun kadang isimnya hilang, pasti ada khobar. Iya tak? Iya kan? Kalau tidak ada khobar, oh ini nakis. Ini tam. Seperti tadi di ayat. Tumsun, tusbihun. Tidak ada khobar disebutkan di ayat. Oh berarti sekarang dia lagi tam. Tidak butuh pada khobar. Khobarnya aku. Kan sudah ada khobarnya dohir, kenapa harus nasab? Terus nanti domir kembali kemana? Kan mau dikasih domir, sementara tidak ada tempat kembalinya. Kata ganti itu kan kalau ada sebelumnya disebutkan. Nah ini bagia sudah pernah nggak disebutkan? Kan belum tuh. Itu. Kalau antum paksakan masuk domir sementara ada bagia, pemborosan. Gimana cara yang kasih domir baru ada bagia? Paham kan Pak Di? Terus mana isimnya itu Pak Di? Iya toh, bagia kan khobarnya. Isimnya mana? Aku itu kana. Ada. Masa ndak ada? Hilang. Hilang. Berarti kalau hilang tidak ada. Hmm? Mana isimnya? Ada. Iya. Isimnya mana? Tidak ada ya? Ada. Kan aku kan domir mustatir takdirnya ana. Bukan hilang Pak, mustatir. Beda itu hilang sama sembunyi. Kalau hilang tidak ada. Kalau sembunyi ada tapi sembunyi. Itu beda sembunyi sama hilang. Jadi bilang sembunyi. Jadi di sini sembunyi isimnya. Domir mustatir takdirnya apa? Anak. Dari mana kita tahu anak? Aku. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ini mustatirnya wujuban. Mustatirnya wujuban. Paham tadi? Alhamdulillah. Baik. Nanti itu insya Allah pekan depan ini kita masuk insya Allah itu huruf musyabbah bilaisa, af'alul muqarrabah pendek. Insya Allah pekan depan ini kita usahakan selesai nawasikh sampai donna. Sampai donna insya Allah.
Kalau saya hitung-hitung, kita bisa selesai di pertemuan akan datang sampai donna. Setelah itu kita masuk bab mansubat. Kan ini terakhir ini pembahasan nawasikh. Iya, kan nawasikh ini kan ada 3 itu kan yang dibagi. Pekan depan ini insya Allah selesai semua. Insya Allah. Baru langsung masuk mansubat. Kan dia habis nawasikh langsung mansubat. Iya, mansubat insya Allah pembahasannya pendek-pendek. Iya, seperti biasa yang kita pelajari sebelumnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah.